Selamat datang kembali di OneBee Tutorial. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas algoritma dan pemrograman untuk materi SMA atau Madrasah Aliyah tentang mengenal komponen Delphi seri 1. Dalam video ini, kita akan membuat pemrograman pengolah teks. Tampilannya adalah seperti ini. Mari kita mulai. Tahap pertama, kita buka aplikasinya, yaitu Delphi. Di sini saya menggunakan Delphi 7. Oke, langkah pertama, kita akan mengganti nama form ini menjadi pengolah teks, aplikasi pengolah teks. Maka klik di form ini, kemudian captionnya di sini di properties, ya, di menu properties, ketikkan aplikasi pengolah teks. Oke, ini sudah berubah. Langkah berikutnya kita akan membuat medianya, yaitu menggunakan Groupbox. Di menu standar kita cari yang namanya Groupbox, kemudian klik sekali dan klik di dalamnya sekali. Tata sedemikian rupa. Oke. Kemudian pada Groupbox ini kita rubah captionnya menjadi teks. Maka di captionnya ini rubah menjadi teks. Ini digunakan untuk keterangan saja ya di setiap komponennya. Nah, seperti ini hasilnya. Di tahap yang kedua ini, kita tambahkan sebuah tag di kotak ini dengan menggunakan label. Klik sekali label, klik di tengahnya, kemudian di captionnya ini kita klik dan kita ganti menjadi latihan pemrograman. Kemudian kita atur besar kecilnya di menu font. Kita jadikan tebal. Kita cari fontnya. Ya, kita besarkan sedikit jadi 20. Oke. Kita tata lokasinya. Langkah ketiga, kita gunakan namanya radio group. Ya, di menu standar kita cari yang namanya radio group. Nah, ini kita klik sekali dan kita klik sekali di sini. Nah, di radio group ini nanti akan kita fungsikan untuk memilih pewarnaannya. Di sini kita bisa merubah captionnya. Di sini captionnya kita ganti dengan warna teks. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan itemnya. Nah, untuk menambahkan itemnya, klik di sini, kemudian cari properties, namanya item, ya. Nah, di sini string ya. Kemudian pilih titik 3. Di sini ketikkan
warna apa aja yang akan kita gunakan. Contoh, di sini saya menggunakan warna hitam. Kemudian enter. Pilih merah. Enter lagi. Hijau. Oke. Nah, warnanya kan akan menjadi satu kolom ke bawah. Nah, di sini kita bisa merubahnya biar itemnya ini bisa berjejer ke sisi kanan. Cari yang namanya kolom. Nah, di sini kan tertulis 1. Di sini masnya terbuat dari 1 kolom. Kita jadikan 3 untuk menjadikan 3 kolom. Oke. Sekarang sudah menjadi 3. Oke, kita tata seperti ini. Kemudian kita buat lagi komponen seperti ini untuk menentukan jenis font. Kita bisa gunakan lagi radio group lagi ya. Radio group ini kita gunakan untuk satu jawaban yang dipilih saja. Ya. Maksudnya satu pilihan. Hitam berarti hitam, merah berarti merah, hijau berarti hijau. Tidak bisa memilih lebih dari 1. Nah, di sini captionnya kita ganti lagi menjadi jenis font. Oke. Kemudian kita cari lagi namanya item lagi. Pilih titik 3-nya. Di sini kita ketikkan. Contoh kita akan membuat MS sans serif kemudian komik ya. Oke, kita bikin 2 aja dulu untuk latihan. Nah, kemudian ini kita tetapkan kolomnya 1 saja ya. Jadi tidak perlu dirubah di sini di kolomnya. Nah, tetap 1 ya. Karena ini akan kita gunakan ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan membuat lagi namanya karakteristik. Karakteristik ini kita gunakan apakah dia itu bergaris bawah atau miring ya. Kita tentukan. Contoh di sini saya akan menggunakan group box lagi ya. Nah, group box ini. Kemudian di group box ini kita tata. Nah, group box ini kita gunakan sebagai tempatnya saja ya. Jadi nanti pemrogramannya tidak dimasukkan di group box-nya. Oke. Kemudian di captionnya kita ganti menjadi karakteristik. Nah, kemudian di karakteristik ini kita tambahkan yang namanya checkbox. Ya, checkbox ini bisa dipilih lebih dari 1 ya. Nah, kita gunakan yang ini namanya checkbox. Klik aja dan klik di sini. Ya. Checkbox 1. Kemudian kita bikin lagi, klik lagi. Checkbox 2. Nah, di checkbox 1 ini captionnya kita ganti garis bawah. Kemudian di checkbox 2 ini kita ganti italic atau miring. Oke, sudah jadi. Sekarang untuk ukuran font.
kita siapkan lagi yang namanya group box lagi ya. Pilih group box, klik di sini. Oke. Nah, di sini kita tentukan namanya ukuran font di captionnya ya. Oke. Nah, kita bisa menatanya dulu biar seimbang gitu ya. Biar seimbang. Oke, di sini kita tambahkan namanya spin edit. Nah, kita tambahkan namanya spin edit. Nah, spin edit ini kita cari di menu. Oke, kita cari menu spin edit ada di menu sampel. Nah, di sini ada namanya spin edit. Kita klik dan klik lagi di sini. Kita atur ukuran fontnya biar besar ya. Klik di sini. Tebalkan, besarkan. Oke, biar besar. Oke, tahap desain dari aplikasi pengolah teks ini sudah selesai. Sekarang kita masuk di tahap kedua, yaitu tahap pemrograman. Untuk tahap pemrograman, kita mulai dengan ini. Ini namanya tadi adalah radio group 1 ya, muncul ya. Radio group 1. Untuk name-nya tidak saya ganti, saya tetapkan menjadi radio group 1. Di sini saya menggunakan radio group 2. Kemudian di sini checkbox 1, checkbox 2, dan yang di sini adalah spin edit 1. Untuk nama komponen saya tidak merubahnya ya. Jadi nanti di pemrogramannya kita tetap. Anda bisa melihat di sini ya. Namanya tetap default form 1, group box 1, group box 2, checkbox 1, checkbox 2, spin edit. Oke. Kita mulai. Di sini kita akan melakukan nanti di saat dijalankan. Nanti jika warna hitam ini diklik, maka tulisan ini akan menjadi warna hitam. Sedangkan jika tombol merah diklik, maka di sini akan menjadi warnanya merah. Dan begitu seterusnya. Nah, oleh sebab itu, ini karena radio group, maka script programnya tidak kita masukkan setiap itemnya. Kita masukkan di radio groupnya. Kita bisa memasukkan di event kliknya, karena nanti targetnya kalau diklik ya, dia akan bereaksi. Maka Anda bisa memasukkan scriptnya di menu event, pilih on click, atau kita langsung double klik aja di sini. Nah, maka otomatis di sini akan terisi ya dan terbuka. Nah, di sini di pemrograman Delphi, maka otomatis akan dibuatkan prosedurnya. Prosedur TFOM 1 radio group 1. Ini adalah prosedur dari radio group yang kita eksekusi tadi. Kemudian dibuatkan begin, end, dan end. Untuk N ini adalah tutupan dari begin, sedangkan N ini adalah end berakhir dari sebuah program, maka tutupnya adalah dari prosedurnya ini. Nah, di atasnya juga sudah dibuatkan. Ini ada namanya variabel. Variabel di sini adalah variabel global, ya. Kemudian, nah, untuk yang sudah ada muncul di sini, ini adalah setiap komponen yang sudah kita buat di dalam form tadi. Jadi, untuk usage dan interface-nya juga sudah tertulis. Unit. Nah, untuk data ini jangan dihapus ya. Ini biarkan. Kita
eksekusinya adalah targetnya adalah di sini. Apa yang harus kita ketikkan di sini? Kita akan membuat sebuah pilihan. Jika nanti ini tombol hitam diklik, maka warnanya hitam. Jika ini tombol merah diklik, maka warnanya merah. Pilihan seperti itu yang akan kita buat. Maka kita akan merubahnya dengan cara membuat sebuah perintah pilihan, yaitu kita akan menggunakan case. Oke, langsung saja saya ketikkan case. Oh ya, di pemrograman di Delphi ini kita menggunakan bahasa Pascal, dan dia sifatnya bukan case sensitif, jadi huruf besar, huruf kecil tidak berpengaruh ya. Case, kita akan membuat pilihan form 1. Oke, saya ulangi lagi. Case form 1. Kemudian kita kasih titik. Ya, otomatis akan muncul di sini pilihannya. Nah, form 1 itu apa? Form 1 itu ini. Nah, ini tempatnya, ini form 1. Kemudian titik. Berarti nanti di dalam form 1 ini ada yang namanya radio grup 1. Mana kita cari namanya radio grup 1. Nah, ini radio grup 1. Nah, kemudian kita masuk lagi ya. Form 1 titik, kita pilih namanya radio grup 1. Kita pilih aja. Di radio grup 1 kita akan masuk ke propertiesnya. Nah, di sini ada propertiesnya, namanya item index. Nah, di sini ya, item index keberapa yang dituju nanti. Nah, makanya di sini di radio grup 1 kita klik titik, ketik item, maka udah muncul di sini. Kita double klik lagi. Kemudian kita kasih perintah off. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat pilihan mana yang akan dicari sesuai dengan item index di sini. Kita mulai dengan perintahnya. Saya mulai dari 0.2 ya. Kemudian form 1. Karena di dalam form 1 tadi titik ada komponen namanya label 1. Nah, label 1 itu mana? Label 1 itu ini. Nah, ini namanya label 1. Maka kita gunakan label 1 ini yang akan dipanggil. Kemudian titik font. Nah, kita akan masuk di properties fontnya di sini. Setelah itu titik color. Nah, untuk merubah warnanya, warna di dalam font ini. Warnanya apa? Titik 2 sama dengan kita kasih namanya black. Nah, di dalam Delphi setiap color di sini diawalin dengan CL gitu ya. Nah, contoh CL black, CL red, CL lime, semuanya diawali dengan CL. Oke. Sebab itu di sini saya rubah. Saya kasih skripnya namanya CL black. Titik koma ya, diakhiri dengan titik koma. Kemudian yang kedua, kita gunakan kode 1. Kemudian ketik lagi form
1 titik label lagi sama dengan yang atasnya ya, titik font, titik color, titik 2 sama dengan kita akan kasih namanya CL red. Kemudian yang ketiga kita kasih kode 2. Nah, di sini kita gunakan form 1 titik label, tulisannya form 1 titik label titik font titik color, titik 2 sama dengan CL lame. Oke, kita kan sudah membuat 3 ya. Nah, di sini kita membuat 3, hitam, merah, hijau, hitam, merah, hijau. Oke. Kemudian kita tutup, kita akhirin. Nah, karena kita menggunakan perintah case, maka case di sini harus ditutup dengan perintah N juga. Cuman N di sini kita tutup dengan titik koma ya. Jadi case ini ditutup dengan N. Bagian ini ditutup dengan N. Jadi strukturnya bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, untuk menjalankannya, apakah benar atau salah, kita bisa menggunakan perintah run, pilih run, atau tekan F9, atau dengan cara menekan ini, klik. Oke, jika tidak ada error, berarti pemrogramannya benar. Kita coba cek hasilnya. Kita klik merah ya, maka warnanya merah. Klik hijau, maka warnanya hijau. Klik hitam, maka warnanya hitam. Berarti pemrogramannya sudah benar. Oke, kita lanjutkan ke pemrograman jenis fontnya. Ya, untuk bisa kembali ke mode awal, kita pilih run. Kemudian pilih program reset atau Ctrl F2. Oke. Kemudian kita masuk di jenis font, di pemilihan jenis font. Double klik. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan perintah yang sama dengan perintah yang pertama tadi, yaitu menggunakan case ya. Nah, di sini kita gunakan case sama dengan ya form 1 karena di sini di dalam ini ada form 1. Kemudian di form 1 ini ada namanya radio grup 2 di sini. Maka form 1 titik radio grup 2. Karena ini adalah namanya radio grup 2. Kemudian sama karena yang akan kita pilih adalah item indexnya, maka titik item index spasi off, enter. Kita akan gunakan pilihan dengan menggunakan angka 0 untuk mewakili pilihan pertama dengan perintah form 1 titik label titik font, karena yang akan kita rubah adalah di fontnya ya. Nah, label itu ini label 1, maka ini yang akan kita rubah. Jadi form 1 label 1 font. Nah, label 1 memiliki font di sini. Nanti di dalam font ini apa yang akan kita rubah? Nah, di dalam font ini kita akan merubah name-nya.
bukan name labelnya ya. Name. Oke. Kemudian di sini kita akan rubah ke apa? Titik 2 sama dengan petik atas ya, satu aja. MS series send serif ya. Titik atas, kemudian kasih titik koma. Kemudian pilihan yang kedua sama ya, font. Di form 1 ada yang namanya label 1. Di label 1 ada properties namanya font. Di font ini ada namanya name. Nah, di name ini kita akan merubah menjadi Comic Sans. Comic Sans MS. Kemudian karena di sini perintahnya cuma ada 2, yaitu MS Sans Serif sama Comic Sans, maka untuk case-nya ini sudah kita tutup ya. N titik koma. Kita coba lagi jalankan. Oke, kita coba ya. Warna merah. Jenis fontnya adalah MS Sans Serif. Jenis fontnya adalah Comic Sans. Hijau. Nah, oke. Nah, untuk yang ini belum bisa ya. Kita belum tambahkan. Nah, jadi radio di sini itu fungsinya adalah memilih salah satunya. Kita kembali run program reset. Kemudian kita akan beralih ke pemberian checkbox di sini. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau di sini saya menggunakan namanya radio group 1 dan radio group 2 ya. Di sini otomatis skripnya dimasukkan di radionya karena radionya ini dibuat di dalam item indexnya. Tetapi kalau yang ini saya menggunakan radio group. Radio box di sini hanya saya gunakan sebagai wadahnya saja, seperti halnya ini sebagai wadahnya. Jadi pemrogramannya itu tidak dimasukkan ke dalam radio group box-nya, tetapi ada di dalam checkbox-nya. Jadi di setiap ini kita akan masukkan skripnya. Untuk skrip garis bawah, kita bisa double klik ya. Nah, akan masuk di sini. Nah, di sini akan kita kasih pilihan perintah ya. With form 1, ketika di form 1 ini ada namanya label 1 ya, titik font ya, maka nah, jika iya maka jika form 1 titik checkbox 1 ya tadi namanya, titik checkbox 1 titik checked. Jadi checkboxnya ini tercentang bernilai benar ya, titik checked sama dengan true, bernilai benar, maka komputer akan membaca. Di sini saya masukkan dulu ya. Oke.
maka komputer akan membaca style titik 2 sama dengan style ditambah style ditambah buka kurung Kurawa, oh bukan, kurung siku, fs underline. Jika tidak, else, maka style sama dengan style dikurangi atau min fs underline titik koma. Nah, karena ini perintah ini sudah selesai, maka dikasih titik koma. Kemudian kita kasih tutup dari perintah with ini n. Oke, kita coba, kita run. Oh, ternyata ada kesalahan. Kesalahannya adalah saya salah menulis style. Oke, kita run lagi. Oke, di sini saya kebanyakan menulis n. Oke. Oke. Sekarang kita coba, karena ini yang sudah kita kasih tadi, bergaris bawah. Oke. Comic Sans merah, komik. Ya, oke. Kalau ini kita centang belum bisa ya, karena programnya baru ada di sini. Oke, kita keluar lagi. Kemudian kita tambahkan lagi di miring. Double klik. Nah, di sini kita kasih perintah yang sama dengan ini. Anda bisa melakukan copy paste, ya. Nah, di sini saya ketikkan dulu biar lebih paham ya. With form 1 titik label titik font 2. Jika form 1 titik checkbox 2 ya. Nah, checkbox 2 titik checkered. Di checkered itu berarti dicentang, titik checkerednya itu bernilai true, berarti tercentang. Then maka komputer akan membaca style titik 2 sama dengan style plus buka kurung fs italic tutup kurung. Jika tidak, else, maka style 2 sama dengan style min fs italic titik koma. Oke, kita coba jalankan.
hasilnya bagaimana. Error apa enggak ya? Oh, enggak error. Oke, kita coba dari atas. Hijau, merah, sensif, garis bawah, miring. Tidak pakai garis bawah, miring saja. Oke, kita sudah berhasil membuat warna teksnya, jenis fontnya, karakteristiknya. Kita tinggal membuat namanya ukuran fontnya ya. Kalau ini ukuran fontnya kita naikkan, belum berubah ya. Coba run, program reset. Oke. Kemudian di sini di ukuran fontnya, ya, di ukuran fontnya ini kita tambahkan spin editnya ya, double klik aja. Kemudian di font 1 titik label 1 titik font titik size titik 2 sama dengan, maksudnya adalah ketika di font 1 label 1 font titik size, maka ukuran dari font yang ada di sini ya, di size-nya akan mengikuti angka yang ada di sini ya. Jadi kalau ini angkanya dirubah menjadi 1, maka ukuran ini akan menjadi lebih kecil. Maka font 1 titik spin edit 1 titik value, maka nilai ya, nilai yang ada di spin edit tadi akan disamakan dengan nilai di label 1 di fontnya, titik koma. Oke, kita jalankan. Kita coba merah, comic sans, garis bawah, miring. Nah, ukuran fontnya kita klik. Nah, karena 1 maka dia kecil sekali. Kita besarkan 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 30. Oke. Jadi intinya adalah kita hari ini belajar namanya membuat program untuk membuat aplikasi pengolahan teks. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah kita mengenal setiap komponen yang ada di Delphi dan memanfaatkannya untuk bisa membuat program. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan program ini yang telah kita buat? Caranya adalah seperti ini. Kita keluarkan dulu ya. Program reset. Oke. Nah, kita harus ingat yang kita simpan ini terdiri dari, di sini adalah projectnya, di sini adalah unitnya. Oke. Kita simpan dengan cara kita harus siapkan folder dulu untuk menyimpannya, karena filenya nanti hasilnya banyak ya. File. Nah, di sini save kan ada save as, save project, save all. Nah, di saat ini saya ajarkan caranya menyimpannya dengan save all. Nah, di save all ini, kemudian Anda tentukan lokasi penyimpanannya. Nah, di sini saya akan menyimpannya, di dokumen ya. Kita akan menyimpannya di dokumen. Seandainya nggak ada dokumen, nggak terlihat dokumennya. Oke, akan saya simpan di this PC, di library. Nah, di sini ya, di dokumen. Nah, di dokumen ini kita akan buatkan satu folder khusus untuk menyimpan file aplikasi pengolah teks ini. Caranya di sini
pilih create new folder. Kemudian di sini ketikkan aplikasi pengolah teks. Oke. Kemudian silakan dibuka ya file folder yang telah kita buat, open. Nah, di sini kita akan menyimpannya. Apakah file name-nya akan diganti? Nah, di saat pelatihan ini tidak saya ganti dulu, langsung saya save aja ya. Unit pas saya save. Unit itu berarti yang ini yang disimpan. Kemudian yang ini project 1.dpr save. Yang ini, ya ini projectnya, ini unitnya. Oke. Setelah itu kita cek hasil penyimpanannya. Ada di dokumen. Di sini ada namanya aplikasi pengolah teks. Nah, di sini kita buka, maka filenya akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 file. 6 file ini bisa dibuka lagi dan diedit lagi, dimodifikasi jika Anda memiliki aplikasi Delphi 7. Nah, di Delphi ini punya kelebihan, yaitu compilernya langsung bentuknya adalah Excel, jadi file aktif. Contoh, setelah kita menyimpannya tadi seperti ini ya, kita jalankan lagi filenya ini, kita run sekali aja ya. Oke, kan sudah dijalankan ya. Nah, habis itu saya close ya. Nah, maka filenya akan ada satu tambahan file baru. Ini namanya project 1.exe. Jadi filenya jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh jadi 8. Ini file ini bisa kita pindah-pindah dari komputer satu dengan komputer yang lain tanpa Delphi pun sudah bisa dijalankan. Saya contohkan, tinggal double klik. Nah, inilah aplikasi yang sudah kita bikin. Contoh, merah, hijau, sans serif, komik, garis, miring, ukuran fontnya kita ganti merah. Oke. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah kita bikin dari Delphi ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini adalah latihan Delphi, pemrograman Delphi pertama untuk materi informatika di tingkat SLTA, SMA maupun Alia. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Jika ada pertanyaan bisa komentar di bawah.